kalian akan tetap sehat-sehat selalu. Di masa pandemi ini kita akan tetap menjaga kesehatan, tapi tetap juga harus semangat. Oke, hidup SMP Yos. Oke. Yang pertama nanti kita akan bahas di sini besaran, vektor, dan skala. Sebelumnya kita udah belajar pada gerak dan gaya yang pertama, itu tentang definisi daripada gerak. Gerak itu adalah terjadinya perubahan posisi atau jarak. Kemudian setelah itu kita udah belajar tentang bagaimana itu jenis-jenis daripada gerak. Ada yang gerak menurut bidik acuan, nanti acuannya diam kita sebut dengan gerak nyata. Bila acuannya bergerak kita sebut dengan gerak semu. Lalu menurut lintasannya ada yang kita sebut dengan gerak lurus, ada juga yang gerak melingkar, dan ada yang gerak parabola. Setelah itu kita masuk pada besaran dan vektor dan skala, perpindahan jarak, kecepatan, dan kelajuan. Di sini nanti ada beberapa kita akan buat persamaan-persamaan dan hitungan-hitungan. Ya, kita mulai dari besaran dan vektor. Ini besaran, ini besaran, vektor, dan skala. Kalau kita ambil yang besaran vektor, ini ciri-cirinya besaran vektor. Nah, ini besaran vektor ini dia punya nilai atau besar. Nilai besarnya itu ada. Jadi dia ini tanda plus itu menyatakan ada. Sedangkan arahnya juga ada. Jadi plus menyatakan ada. Lalu kalau yang besaran yang skala, nah ini dia. Kalau yang skala dia hanya punya nilai atau besar itu sama, tetap ada, tetapi arahnya ini tidak ada itu kasih tanda negatif. Lalu kita masuk kepada perpindahan. Nah, ini dia. Ini perpindahan. Ini perpindahan dan jarak. Kita masuk ke definisi apa itu perpindahan, masuk ke mana dia? Perpindahan ini dia ada arahnya, juga ada besarnya. Jadi ini masuk pada kategori vektor ini. Kenapa? Karena perpindahan itu selain dia ada jarak, dia ada juga arahnya. Kemudian kalau jarak, nah ini ada nilainya ada, tetapi dia tidak ada arahnya. Maka ini masuk pada yang kita sebut dengan skala. Berasal dari kata skala. Skala itu besar. Skala. Lalu kita masuk pada yang kita sebut perpindahan. Ini nanti adalah, nah ini perpindahan yang kita peroleh ini berhubungan erat dengan kecepatan. Nah, nanti kita masuk pada yang ini, kecepatan dan kelajuan. Kecepatan itu berhubungan dengan perpindahan. Jadi kecepatan itu nanti dia di sini adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Itu definisinya. Nanti secara panjang nanti kamu bisa baca di PowerPoint yang Pak Guru kirimkan. Nah, jadi ini Pak Guru ringkas saja. Ini kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Boleh kita buat begini, lambangnya P sama dengan delta X bagi dengan T. Atau kalau kita ingin mencari ini lagi nanti bisa PR sama dengan ini delta X kuadrat dengan T. Nah, ini apabila kita mencari kecepatannya kecepatan rata-rata. Tapi kalau kita mengambil hanya kecepatan sesaat, ambil yang ini. Nah, lalu kita ambil lagi yang kelajuan. Kelajuan itu berhubungan erat dengan jarak. Ini jarak dibagi dengan waktu. Nah, jadi dia berpasang-pasangan, kelajuan dengan jarak, kecepatan dengan perpindahan. Kedua-duanya dibagi dengan waktu. Nah, ini kalau kita ambil persamaannya sama. Ini V juga sama, hanya ini kasih dengan S bagi dengan T. Ini kelajuan sesaat, ini kecepatan sesaat. Tetapi kalau kita mengambil untuk beberapa step, dan kita mengambilnya ini kelajuan rata-rata itu S total keseluruhan dibagi dengan T total. Hal yang sama juga begitu di sini. T yang kita ambil di sini T total, waktu total.
Mudah-mudahan sampai di sini bisa mengerti. Kita coba langsung masuk contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Ini seseorang berjalan ke arah utara sejauh kita ambil 60 meter selama 2 menit. Lalu berbelok ke arah timur sejauh 80 meter selama 3 menit. Nah, jadi artinya 60 menit itu ditempuh dia dalam waktu 2 menit, sedangkan yang 80 meter itu ditempuh dia dalam waktu 3 menit. Lalu ditanya, tentukanlah titik 2A. Ini kita ambil dulu, ini jaraknya, jarak B perpindahan. Lalu setelah itu nanti di sini C-nya jarak berpasangan dengan apa tadi? Dengan kelajuan. Kemudian perpindahan itu berhubungan erat dengan kecepatan. Ya, ini harus kita gambar dulu ya. Kata-kata ini kita pindahkan dalam bentuk gambar supaya lebih menerangkan permasalahan. Nah, jadi ini kita gambar dulu ke arah utara. Utara ini penyelesaiannya. Ya, ini kita arah utara. Ini ambil di sini, titiknya dulu berangkatnya, anggap titik A di sini, ini B. Sementara ini jaraknya ditempuh itu sebesar 60 meter, 60 m seperti itu. Lalu berbelok ke sini, arah timur. Arah timur kita anggap di sini berakhirnya C. Ini sepanjang kita tambah lagi nih, biar agak lebih jauh ini. Nah ini C-nya. Ini dari sini sampai ke sini 80 meter. Lalu ditanya tadi. Lalu yang ini ditanya tadi, yang putus-putus ini, nah itu adalah titik terdekat, ya, titik terdekat untuk menempuh ke C. Nah, ini beda dengan lintasan, sedangkan ini perpindahan. Nah, jadi kalau kita ambil diketahuinya, ini SAB-nya jaraknya dari A ke B 60 meter, lalu S itu jarak SBC-nya itu adalah 80 meter. Lalu waktunya kita ambil time AB itu waktu dari A ke B ditempuh dalam 2 menit. Ini 2 menit MNT ini. Kemudian yang ini T daripada B ke C itu ke sini selama 3 menit. Ya. Berarti kita cari jaraknya. Kita jawab. Berarti ini S, jarak itu berarti SAC. SAC itu sama dengan SAB ditambah dengan SBC nya. Jadi ya, kita gunakan SAB-nya itu 60 meter ditambah dengan SBC nya 80 meter. Nanti kita peroleh itu SAC nya sama dengan 140 meter. Nah ini jarak totalnya. Lalu yang ini yang hanya. Lalu kalau kita cari perpindahan kita tandai dengan ini tadi, perpindahan dengan delta X. Nanti kita peroleh delta X sama dengan, nah, karena ini perpindahan itu yang kita ambil adalah garis titik terdekat, nanti kita akan menggunakan Pythagoras. Jadi ini perpindahan kita ambil adalah akar dari ini, berarti ini tegak lurus ya, utara dengan timur kan tegak lurus, berarti ini SAB itu ada ditambah dengan SBC itu ada. Nanti kita peroleh SAB nya dapat kita
2, ini jadi 100, ini 8, 64, 2, ini juga 62. Nanti kita peroleh jadinya 10.000. Akar dari 10.000 delta X sama dengan akar dari 100 dikali dengan akar 10. Nanti kita peroleh delta X sama dengan 10 akar 10. Ini dalam meter. Oke. Lalu kita masuk pada yang C-nya. Kita cari berapakah kelajuan. Kelajuan kita tadi, kelajuan ini, rumus kita ini, kalau kita mengambil yang rata-rata, ambil yang ini. Kenapa kita ambil rata-rata? Karena dia udah ada beberapa, dua set dari A ke B. Jadi ini B rata-rata sama dengan S total. S total kita sama saja dengan SAC dibagi dengan T total. T total kita nanti dapat kita adalah TAB ditambah dengan TBC. Oke, lalu yang ini S total kita adalah kita peroleh ini sama dengan S total tadi. S totalnya sama dengan 140 meter dibagi dengan 100 dibagi waktunya. Ini T total kita ini adalah TAB tambah T daripada BC. Berarti dapat kita 3 menit 2 ditambah 3 ya, MNT, atau kita buat ini di atas meter, sini menit. Jadi dapat kita 140 meter per 5 menit. Kalau kita bagi buat misalnya dalam bentuk detik, nanti 140 meter bagi dengan 5 kali 60 detik. Nanti kita boleh coret-coret ini, dapat kita ini coret lagi dia 3, ini dapat 7, berarti 7 per 15 meter per menit. Nah, inilah dia kelajuan rata-rata kita. Lalu yang terakhir D kita, kecepatan rata-rata kita itu delta X kita dibagi dengan T-nya. T total tentunya delta X kita dapat ini tadi, dapat 10 akar 10 meter bagi dengan 5 menit, 5 MNT. Nanti kita coret ini, dapat kita 2 akar 10 meter per menit. Kalau menitnya kita ganti, jadi bisa kita peroleh 2 akar 10 per 60. Ini dalam meter per sekon. Nanti kita boleh jawab di sini. Kecepatan rata-rata kita coret ini jadi 1, ini jadi 30. Ini 1 per 30 akar 10, tapi satuannya ini udah meter per sekon. Iya. Sampai di sinilah dulu yang kita bahas. Nah, karena waktunya sudah pas-pasan, nanti kita akan sambung lagi sesi yang berikutnya. Semoga anak-anak kami mengerti. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, nanti lihat di PowerPoint. Terima kasih, semangat.